3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Sumitra dengan NPM 101213998, kelas C8 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi Ma'rifatul Rasul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester di STI STMI Bandung. Selamat menyaksikan. Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hanya hamba pilihan saja yang Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia. Fungsi Rasul yang pertama adalah membawa risalah dari Allah. Rasul diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Yang kedua, teladan dalam menetapkan risalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktikkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Karena itu, Rasul diambil dari manusia. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah, yang artinya kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasa seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Sebagaimana layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan lain sebagainya. Yang kedua, al-ismah, artinya terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismiyah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala, sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga adalah as-sidiq, artinya jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Beliau menyeru manusia dengan hikmah atau pengetahuan dan pelajaran yang baik, serta dialog yang terbaik sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, al-amanah, artinya terpercaya. Dan keenam, at-tabligh, artinya menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minan Nursalin Muhammad SAW memiliki tugas untuk balagar risalah, artinya menyampaikan risalah, sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Yang ketujuh, al-iltijamul kamil, yang artinya komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Hajatul insan ila Rasul, artinya kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama, al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya.
Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri dari 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Ins, Unas, Al-Nas, An-Nasi, Al-Insi. Yang kedua, Al-Basyar, dan yang ketiga, Bani Adam atau anak Adam, dan Suriat Adam atau keturunan Adam. Yang kedua adalah fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuan kepada Allah sebagai penciptanya, yang menjadikan manusia berubah dari fitrah kepada Nasrani, Yahudi, dan Majusi juga disebabkan oleh pengaruh ibu bapaknya. Yang ketiga, hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang rabbani, dibawa oleh Islam. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. Yang keempat adalah ibadatul shahih. Ibadah shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikannya kepada manusia. Makanatul Rasul, kedudukan Rasul. Yang pertama, Abid min Abidillah, artinya hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Yang membedakan Rasul dengan manusia lainnya ialah Rasul mendapat wahyu, yaitu menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Yang kedua adalah as-sunnah atau sunnah. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuai di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Yang ketiga adalah Rasul minal mursalin, yang artinya Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.